Selamat datang di channel video saya. Dalam video saya kemarin, saya membahas tentang Injil Barnabas dalam pandangan umat Islam. Kali ini, saya melihatnya dari sudut pandang umat Kristen. Ya. Namun sebelum kita membahas topik ini, jangan lupa untuk terlebih dulu tombol like-nya, subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan mohon video ini di-share. Baik, bagi umat Kristiani, Injil yang disebut Injil Barnabas itu bukanlah Injil, ya. Itu. Nah, kalau umat Islam menerimanya sebagai Injil, sebaliknya umat Kristen berbeda. Dia menolak, ya. Nah, inilah seperti yang kemarin kami sudah katakan, ada perbedaan sikap pandangan, ya, orang Kristen dan Islam, ya. Nah, kenapa Injil ini ditolak dan kenapa Injil ini dikatakan bukan Injil? Yang pertama, dari segi isinya, ya. Isinya itu bertentangan dengan Injil kanonik, ya. Injil kanonik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu. Nah, di mana keempat Injil ini ada beberapa hal memiliki kemiripan. Nah, tetapi kalau dikonfrontasikan dengan Injil Barnabas, itu bertentangan sekali. Itu. Yang kedua, itu bertentangan dengan warta Paulus dan Petrus. Itu. Nah, jadi nampak jelas isinya itu sudah berbeda. Injil kanonik itu ditulis oleh rasul dan juga saksi mata Yesus. Demikian juga warta Paulus dan Petrus. Nah, itu ya. Jadi bisa dikata dalam hal ini Injil Barnabas itu anti sejarah. Ya misalnya terkait dengan kematian Yesus di salib. Jadi Injil Barnabas menolak bahwa Yesus tidak mati di salib. Sementara sejarah mencatat Yesus mati di salib. Itu. Berikut penulisnya. Bisa dikatakan bahwa penulisnya ini bukanlah Rasul Barnabas atau saksi mata atau orang yang pernah hidup bersama Yesus. Nah, ini bisa terbukti misalnya pengarangnya tidak tahu bahwa Kristus itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari kata Ibrani atau bahasa Aram Mesias yang artinya sama. Itu. Jadi sebenarnya Kristus itu sama dengan Mesias, hanya beda bahasa. Itu. Nah, di sini penulis dia tidak sadar itu. Yang berikut, bukti yang berikut, dalam pasal 3, itu Yesus dilahirkan pada waktu Pilatus memerintah atas Yudea. Itu dikatakan dalam Injil Barnabas. Padahal sebenarnya Pilatus menjadi gubernur pada tahun 26 atau 27 Masehi. Saat itu Yesus sudah berusia kurang lebih 30 tahun. Nah, ini fatal. Jadi tampak jelas dia bukanlah rasul atau orang yang pernah hidup semasa dengan Yesus. Misalnya contoh bukti yang lain, pada pasal 20 diceritakan bahwa Yesus berlayar ke Nazaret. Ini agak mustahil. Ya tidak mungkin. Sebab Nazaret tidak dapat dicapai dengan kapal. Nazaret itu daratan. Itu. Yang berikut, bukti yang lain, pasal 91 dikemukakan bahwa di wilayah Yudea ada 600.000 tentara. Hal ini pun mustahil, sebab di seluruh daerah jajahan Romawi, jumlah tentaranya tidak melebihi 300.000 orang. Ini data sejarah. Yang kelima, dikatakan dalam Injil Barnabas, selama 40 hari Yesus dan para muridnya pergi ke Bukit Sinai untuk melakukan syariat puasa 40 hari. Ini seolah-olah masa puasa seperti itu sudah menjadi adat istiadat. Ini terdapat dalam pasal 91 dan 92. Padahal pada waktu Yesus hidup,
puasa 40 hari itu belum merupakan kebiasaan. Jadi ini mau menunjukkan bukti bahwa penulisnya bukanlah rasul atau bukanlah orang yang pernah hidup semasa dengan Yesus. Alasan yang lain, tahun penulisannya. Ya. Tahun penulisannya itu diperkirakan antara abad ke-14 sampai abad ke-16. Jadi jauh setelah peristiwa Yesus meninggal. Kalau Injil kanonik maupun surat-surat Katolik itu semuanya masih dalam abad pertama. Itu ya. Masih dalam abad pertama, abad hidup dan kematian Yesus Kristus. Jadi diperkirakan mereka itu saksi mata. Itu. Alasan yang lain, ada begitu banyak kesalahan. Dan kesalahan ini yang akan kita bahas berikutnya. Nah, sebenarnya ada begitu banyak kesalahan yang terdapat dalam Injil Barnabas. Tetapi kami hanya menyampaikan beberapa hal saja. Misalnya, sosok Barnabas. Nah, dikatakan bahwa dalam Injil Barnabas itu, dia memang sudah Barnabas namanya. Karena di dalam Injil itu, Yesus menyapa dia itu, "Hai Barnabas." Itu. Padahal kata Barnabas ini baru muncul setelah Yesus naik ke surga. Jadi nama sebenarnya itu adalah Yusuf. Ya, nama dia sebenarnya itu Yusuf. Karena dia menyumbangkan sesuatu untuk jemaat, maka para rasul memberi dia gelar Barnabas, artinya anak penghiburan. Itu. Jadi ini sudah suatu kesalahan. Berikut gelar Yesus. Ya, di satu sisi penulis mengatakan Yesus itu bukan Mesias, tetapi di sisi lain dia mengatakan Yesus itu Kristus. Padahal Kristus itu sama artinya dengan Mesias. Ini kesalahan. Yang berikut, tahun Yobel. Ditulis, ya idealnya kan tahun Yobel itu kan dirayakan setiap 50 tahun. Tetapi dalam Injil ini dikatakan setiap 100 tahun. Ini kan suatu kesalahan fatal. Bahasanya dikatakan Injil ini menggunakan bahasa Italia. Belum ada ditemukan Injil Barnabas dengan bahasa Yunani atau bahasa Aram. Ya, tetapi hanya ada bahasa Italia. Sementara bahasa Italia itu belum ada pada masa Yesus. Zaman para bapak gereja juga belum ada. Dan masih banyak kesalahan-kesalahan lain, ya. Nah, untuk itu Anda bisa membaca dalam blog kami, ya, Budak Bangka Blogspot, itu. Nah, dari sini kita bisa ambil beberapa kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama, buku Injil Barnabas bukanlah Injil yang dipahami oleh orang Kristen. Karena orang Kristen itu sudah punya tolok ukur standar. Yang dikatakan Injil itu harus seperti ini nih. Ya, ada kriterianya. Dan ketika Injil Barnabas itu diletakkan pada standar atau kriteria tersebut, itu jauh api dari panggang. Nah, disinilah beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Orang Kristen punya tradisi akademik. Jadi tidak sembarangan menerima begitu saja sebelum diteliti, ditelaah, ya, dikaji, gitu. Umat Islam kan hanya menerima ya ketika membaca ada sesuatu yang menyenangkan dia, diterima saja begitu sebagai suatu kebenaran. Tidak berbeda dengan cara pikir orang Kristen. Itu. Nah, kesimpulan berikut, buku Injil Barnabas adalah Injil palsu, ya. Nah, dari dua hal ini kita bisa mengatakan kenapa orang Kristen akhirnya menolak buku Injil Barnabas. Ya. Nah, demikianlah kajian kami tentang Injil Barnabas di pandangan bagi orang Kristen. Untuk lebih lanjut tentang Injil Barnabas ini,
Anda dapat membaca dalam blog kami. Kami akan menampilkan alamat ini di catatan di bawah. Sekian dan terima kasih.